Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak. Ini saya cuma ambil sampai ayat 24 ya, karena fokus pembicaraan kita ada di dalam ayat 11 sampai 24 ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Firman Tuhan ini mau bercerita mengenai perumpamaan tentang seorang anak yang hilang, ya. Ceritanya ada seorang bapak yang punya 2 anak, yang satu si sulung dan satu si bungsu. Suatu hari si bungsu ini minta kepada bapaknya apa yang menjadi haknya, yaitu warisan, ya. Kemudian bapaknya memberikan warisan yang menjadi jatahnya si bungsu. Apa yang terjadi? Dia jual semua warisannya itu, kemudian dia bawa uangnya, dia pergi ke negeri yang lain, ya, pergi ke negeri yang jauh sekali dari rumahnya. Nah, di sana dia tidak memanfaatkan warisannya dengan baik, tapi dia justru berfoya-foya dengan uangnya itu sampai akhirnya habis. Dan apa yang terjadi? Ternyata di negeri di mana dia tinggal itu mengalami musibah kelaparan, dan si bungsu ini sudah jatuh miskin. Ketika dia jatuh miskin, dia mulai mencari pekerjaan karena dia tidak lagi punya uang untuk menghidupinya. Kemudian dia bekerja pada seorang yang memiliki peternakan babi, ya. Nah, di tempat itu, apa yang menjadi kerjanya? Dia harus mengurus babi-babi itu. Ya, sampai suatu hari kemudian dia harus memberi makan babi. Nah, perutnya lapar sekali sampai dia mengisi perutnya itu dengan ampas babi, dengan makanan babi. Ini tentunya sesuatu hal yang sangat hina. Ya, apalagi untuk seseorang yang dahulunya punya harta kekayaan yang berlimpah-limpah, orang tuanya sangat mampu, dan dia harus melakukan itu. Sehingga terpuruklah si bungsu ini dan menangis. Kemudian dia berpikir, aku di sini setengah mati, aku di sini kelaparan, makan ampas babi. Padahal di rumah bapakku sana, pegawai bapakku aja nggak pernah melakukan hal ini, gitu kan ya.
sehingga timbullah niat di dalam hatinya untuk kembali ke rumah bapaknya. Dan tidak hanya kembali, tapi sungguh-sungguh meminta maaf, merendahkan diri, merendahkan hati untuk mau mengakui setiap kesalahannya. Dan itu tidak hanya menjadi satu niat, tapi menjadi satu tindakan. Akhirnya dia bangkit berdiri dan dia pergi kembali ke rumahnya. Dari jauh ayahnya sudah melihat si bungsu ini datang. Ya, rupanya si ayah menanti-nantikan kepulangan si bungsu ini. Nah, apa yang terjadi ketika dari jauh ayahnya melihat si bungsu ini datang? Berlarilah sang ayah mendapati anaknya yang hilang itu, memeluk dia dengan cintanya. Dia tidak peduli bagaimana keadaan anaknya itu, apakah keadaan bersotor, bau, dan segalanya, tidak, tapi dia peluk anaknya itu dan dia cium. Dia juga tidak peduli apakah anaknya itu sudah melakukan kesalahan dengan memfoya-foyakan harta kekayaannya, tapi yang dia lihat bahwa anaknya telah kembali. Tidak hanya memeluk dan cium, tapi sang ayah meminta kepada para pegawainya untuk memberikan jubah yang terbaik, memakaikan cincin dan sepatu pada kaki anak itu. Tidak hanya itu, tapi dia memerintahkan juga kepada hamba-hambanya untuk menyembelih anak domba yang terbaik dan mereka makan. Mereka mengadakan pesta sebab anaknya yang bungsu yang telah sesat jalannya telah kembali. Cerita ini mau menghantar kita untuk melihat mengapa kita harus pulang. Ya, tadi kan way back home itu adalah jalan pulang. Mengapa kita harus pulang? Yang pertama, kita harus pulang karena kita sudah tersesat. Kita harus kembali karena kita tersesat. Sama seperti anak bungsu itu. Dia kembali karena dia telah tersesat. Ayat 15 sampai dengan ayat 13 dan 14 mengatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh harta bagiannya, ia pergi ke negeri yang jauh dan ia berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan dia mulai melarat. Anak ini tersesat. Yang pertama, kondisi tersesat itu disebabkan karena dia pergi meninggalkan rumah bapaknya. Dia pergi meninggalkan Allah. Arti pergi di sini tidak hanya meninggalkan rumah, tapi sungguh-sungguh dia membuang keluarganya, dia membuang orang tuanya, dan dia pikir dia sudah dapat warisan, itu cukup buat dia dan dia mau hidup sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Sampai di negeri yang jauh itu, dia tidak lagi peduli dengan keluarganya, sampai dia memfoya-foyakan uangnya dan dia pikir dia cukup untuk hidup. Ya, namun ternyata ya apa yang dia lakukan sungguh salah dan dia mengalami kehilangan, artinya tersesat, loss, ya. Dan ingat, ketika kita berniat untuk pergi meninggalkan Allah, meninggalkan rumah, meninggalkan Bapa kita tidak akan pernah bisa hidup tenang dan menghasilkan buah yang baik. Sebab Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku, ini Injil Yohanes ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini adalah keadaan di mana ketika seseorang pergi meninggalkan Allah. Orang yang pergi meninggalkan Allah, dia tidak akan pernah bisa berbuah. Karena barang siapa yang tidak melekat kepada pokok anggur, maka dia tidak dapat berbuah. Kondisi ini pun sama yang terjadi dengan anak bungsu tadi. Anak bungsu itu tidak bisa menghasilkan buah di dalam hidupnya, dia tidak bisa hidup baik, dia tidak bisa punya masa depan yang baik, karena dia pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan bapaknya. Dan dia tersesat. Nah,
Kalau kita tidak bisa berbuah, kita tidak menghasilkan sesuatu yang baik, kita tidak bisa menghasilkan buah di dalam hidup kita, apa yang terjadi? Maka kita akan jatuh ke dalam yang namanya perbuatan daging. Perbuatan daging yaitu segala sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah. Apa yang berlawanan dengan kehendak Allah? Yaitu dosa. Hidup di dalam percabulan, hidup di dalam kecemaran, hawa nafsu yang negatif, ya, penyembahan berhala, sihir perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, mengutamakan kepentingan diri sendiri, hidup di dalam percideraan dan roh pemecah, kedengkian, mabuk-mabukan, dan pesta pora. Dan semua ini dilakukan oleh anak bungsu itu. Sehingga kalau hari ini di antara teman-teman ada yang hidup tersesat dan mengalami dosa demi dosa di dalam hidupmu seperti yang disampaikan ini, ya, maka kita perlu untuk kembali. Ya. Seperti anak bungsu itu ketika dia menyadari keadaan yang buruk, dia bilang, wah, di rumah bapakku semuanya ada. Bahkan orang upahan di rumah bapakku aja tidak pernah mengalami makan ampas babi. Ya, saya menyesal dan saya mau kembali. Ya, sehingga bagaimana cara kita harus kembali? Ya, yang pertama kita lihat. Ketika anak bungsu itu menyesal akan perbuatannya dan keadaannya, dia mengambil keputusan untuk kembali, dan apa yang dia lakukan? Bagaimana caranya untuk kembali? Yang pertama, mohon maaf dulu. Ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lihat ya, yang dilakukan anak bungsu ini, yang pertama dia menyadari keadaannya dan menyadari dosanya. Sehingga dia bangkit berdiri dan dia berjalan pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah pun, dia tidak hanya masuk dengan seenaknya dan menikmati haknya sebagai seorang anak. Namun apa yang terjadi? Dia tersungkur di hadapan bapaknya dan mengatakan, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia merendahkan diri, merendahkan hati, dan dia mohon ampun. Oleh karena itu, jangan anggap aku anak, tapi tolong anggap aja saya sebagai orang upahan di rumah Bapak. Saya akan bekerja ya untuk Bapak. Ya, ini adalah bukti penyesalan yang dalam. Sehingga untuk kembali pulang, yang pertama seseorang itu harus menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan. Sama seperti anak ini, dia menyadari dia sangat butuh bapaknya. Ya. Dan yang kedua, sikap untuk mau bertobat. Dan yang ketiga, tindakan untuk melakukan pertobatan itu. Karena pertobatan meliputi yang pertama, adanya keterbukaan dan kejujuran, mau mengakui bahwa saya orang berdosa, saya punya banyak hal ya yang jauh dari apa yang Allah inginkan. Yang kedua adalah sikap rendah hati untuk mengakui, sama seperti apa yang dilakukan anak bungsu tadi, dan keinginan yang kuat untuk mau hidup baru, menyangkal dosa.
Ya, si bungsu itu mau kembali ke rumah bapaknya dan dia bilang, jadikanlah saya seorang upahan. Ini adalah niat untuk menyangkal dosa dan mau hidup baru. Ya, dan tentunya harus pertobatan itu harus disertai dengan sikap bertobat. Sikap bertobat artinya tidak lagi mau sentuh-sentuh dosanya. Tidak lagi mau kembali kepada manusia lama yang jauh dari Tuhan. Ya. Dan sebagai orang Katolik, kita harus menerima sakramen rekonsiliasi atau sakramen pertobatan. Dan puncak dari pertobatan itu adalah menerima kehadiran Allah. Menerima Yesus di dalam hidup kita. Menerima Yesus artinya adalah membuka diri sepenuhnya kepada Roh Kudus dan membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin kalau menurut aku untuk pertanyaan kita taruh di setelah materinya selesai sih. Oh, oke. Baik. Kalau gitu saya lanjut ya. Nah. Ya, makasih sih. Oke. Dan orang yang membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Allah, maka dia akan hidup sebagai anak Allah. Sekarang saya mengajak teman-teman untuk melihat apa yang dialami oleh si bungsu ketika dia memutuskan untuk kembali, memutuskan untuk bertobat. Dari jauh, bapaknya sudah melihat kalau si bungsu ini kembali. Maka bangkitlah ia, bapaknya, dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ya. Lalu tergeraklah hati ini, hati ayahnya, oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkulnya dan mencium dia. Terus kemudian si bungsu menyatakan niatnya, Bapak, aku sudah berdosa terhadap Bapak dan terhadap surga. Itu di ayat 21 ya. Saya lewatkan ayat yang itu. Sekarang kita lihat yang dilakukan ayahnya. Ayat 22, ayahnya itu berkata kepada, ayahnya tidak peduli dengan apa yang anaknya sampaikan, bahwa dia sudah berdosa, dia mau dijadikan orang upahan. Ya, ayahnya tidak mau mendengarkan semua itu. Kenapa? Karena dia saking cintanya kepada anaknya. Dia tidak memandang anaknya, dosa anaknya, dia tidak memandang rendah anaknya. Dan bahkan dia menyuruh kepada para hamba-hambanya untuk cepat bawa jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepada anak ini dan kenakan cincin pada jarinya serta sepatu pada kakinya. Memberikan jubah yang terbaik, memakaikan cincin dan sepatu kepada anak itu, ini artinya si ayah mengangkat kembali martabat anaknya yang sudah sesat, sudah hilang untuk menjadi anaknya. Sehingga kalau hari ini teman-teman dan saya mau kembali kepada Tuhan, ingat, ini yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dia tidak lagi melihat dosa kita, dia tidak menganggap kita orang yang rendah, dia tidak pernah membuang kita. Bahkan mungkin hari ini kita sendiri udah putus asa dengan hidup kita, tapi ingat, Tuhan akan menyambut engkau dengan cintanya. Dia akan mengenakan jubah yang terbaik, cincin pada jarimu, dan sepatu pada kakimu. Mengapa? Karena kita semua adalah anak-anak Allah yang sungguh dicintai dan dikasihi. Dan status kita sebagai anak Allah akan membawa kita untuk hidup di dalam kekudusan, yaitu bebas dari perbudakan dosa. Si bungsu ketika dia kembali ke rumah bapaknya, dikenakan jubah, sepatu, dan cincin. Hari itu statusnya kembali diangkat dan diingatkan bahwa kamu, you are my son and always be my son. Ya, sehingga apa yang terjadi? Hari itu
dia belajar untuk hidup setia di dalam kekudusan. Dia dibebaskan dari setiap dosa, perbudakan dosa yang sudah mengikat dia selama bertahun-tahun sampai habis harta bapaknya. Dan hari itu juga anak bungsu ini mengalami pemulihan, ya, karena iman ada di dalam hatinya, sebab cinta yang besar itu memulihkan luka yang terjadi. Sehingga tidak ada lagi ketakutan karena dia dipelihara, diberikan jubah, itu artinya dilindungi, dipelihara. Ya, oke. Kemudian apa yang terjadi? Sebagai anak Allah kita akan mengalami cinta yang besar, seperti yang si bungsu alami, ya. Cinta yang besar, diberikan alas kaki. Alas kaki itu sebagai bukti bahwa dimanapun, kemanapun dia berjalan, dia tidak akan pernah mengalami rasa sakit lagi. Karena cinta Allah menyertai dia kemanapun dia pergi. Ya, sehingga ini akan menuntun kita untuk menjadi saksi Kristus. Ya. Dan sebagai anak Allah, kita berhak untuk menerima janji Kristus. Sebagai ahli waris, itu artinya cincin yang diberikan pada jari. Ini mengikat perjanjian dengan Kristus bahwa kita adalah ahli warisnya yang berhak terhadap kerajaan surga. Ya. Dan inilah yang terjadi ketika kita kembali ke rumah. Seperti apa yang dialami oleh si bungsu. Pertanyaannya, bagaimana itu jalan untuk kembali? Ya, bagaimana caranya supaya ketika kita punya niat untuk kembali, sudah mengalami pertobatan, kita bisa terus ada di dalam rumah Bapa, bisa terus ada di dalam rumah di mana seharusnya kita berada. Tidak lagi mengalami sesat, jalan yang sesat. Tidak lagi mengalami hilang jalan dan terus berada di situ. Supaya kita bisa terus ada di situ, kita bisa terus menikmati, ya, nikmatnya hidup di dalam rumah ayah, ya, seperti si bungsu. Poin yang paling penting untuk terus ada dan hidup sebagai anak Allah adalah membangun relasi. Ya, membangun relasi dengan Allah. Nah, membangun relasi dengan Allah ini akan membawa kita untuk bisa memaintain, untuk bisa menjaga diri kita, untuk terus ada dalam kondisi itu. Ya, dalam kondisi di rumah Bapak, di rumah seperti yang si bungsu alami, ya. Dia tidak lagi pergi kemana-mana, dia tidak lagi mengalami sesat, jalan yang sesat, karena dia ada di rumah Bapak. Dan bagaimana supaya kita bisa setia? Terus ada, kita tidak lagi mengalami jalan yang sesat. Kita perlu membangun relasi. Membangun relasi dengan Allah, itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, berbicara mengenai doa. Ya. Doa itu apa? Doa itu adalah komunikasi, bicara, atau berdialog dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, itu tidak hanya terjadi satu arah. Tapi kalau yang namanya orang bicara, berdialog, berkomunikasi, itu terjadi 2 arah. Ya, di mana ada waktunya kita berbicara dan ada waktunya kita mendengarkan. Mendengarkan suara Tuhan itu tidak hanya keluar dari suara batin pada saat kita berdoa, tapi suara Tuhan itu juga bisa berbicara melalui firman Tuhan atau melalui teman-teman komunitas, teman-teman PD, orang-orang yang ada di sekitar kita, atau melalui para pembimbing-pembimbing rohani yang selalu bisa mengingatkan kita. Dan doa ini juga artinya kita bersatu dengan Tuhan dengan budi dan hati. Ya, di mana di dalam persatuan itu ada ungkapan iman, harapan, dan kasih kepada Allah.
Ya, ini mau berbicara mengenai keintiman. Keintiman seorang anak dengan bapaknya. Ya, keintiman itu bisa tercipta apabila selalu ada komunikasi. Sehingga tidak usah ngomong, bapaknya udah tahu apa yang menjadi kesukaan anaknya. Demikian pula sebaliknya, tidak usah ngomong, kita udah tahu papa kita ini suka apa, gitu ya. Nah, di dalam hal ini, kita akhirnya jadi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan kita pun tahu apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Allah. Ya. Dan doa, kapan kita harus berdoa? Kalau doa pribadi, ya, itu bisa dilakukan kapan saja. Kita bisa menyediakan waktu dan tempat setiap hari, ya, kurang lebih sekitar 15 menit, atau sesuai dengan kondisi kita. Doa bersama bisa dilakukan melalui persekutuan doa, ya, seperti teman-teman ikut KMK ini, atau ikut pertemuan lingkungan, atau ikut ada pada saat APP, Jalan Salib, atau melakukan novena, atau pada bulan Rosario, melakukan Rosario, ya. Nah, atau ibadah yang lain seperti liturgi gereja, perayaan Ekaristi, dan macam-macam, ya. Bisa juga datang pada pemberkatan nikah, nah itu macam-macam, itu doa bersama. Tapi doa pribadi ini juga penting. Kita tidak hanya melakukan doa bersama, tapi doa pribadi. Justru di dalam doa pribadi ini kita bisa lebih intim dengan Allah karena kita berdua dengan Tuhan dan kita berbicara, berdialog dengan Dia. Ya, oke. Cara pertama untuk memaintain, menjaga supaya kita bisa stay at home, ya, itu harus dengan doa. Yang kedua adalah dengan firman Tuhan atau Alkitab. Karena kita tahu bahwa Alkitab atau kitab suci itu merupakan sabda Tuhan yang berguna untuk mengajar, membimbing, dan menegur kita. Dan sebagai orang Katolik, perlu teman-teman ketahui, kita punya 46 kitab di dalam Perjanjian Lama, termasuk kitab-kitab Deuterokanonika, dan ada 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Waktu TK ya, waktu ikut sekolah minggu, pernah kan diajarin nyanyian ini? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Nah, itulah 27 kitab Perjanjian Baru, ya. Oke. Nah, sekarang firman Tuhan ini punya peranan penting di dalam hidup kita. Apa peranan firman Tuhan? Yang pertama, firman Tuhan itu sangat dekat untuk dilakukan. Ya, membaca, merenungkan, dan mempraktekkannya di dalam hidup kita sehari-hari. Firman Tuhan ini merupakan pelita dan terang buat kaki kita. Ya, pelita dan terang itu artinya dia yang akan selalu mengarahkan, mengajar, membimbing, menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan merupakan pedang bermata dua. Karena walaupun firman Tuhan itu ditulis berabad-abad yang lalu, tapi sampai dengan hari ini, dia sungguh mengena di dalam batin kita manusia. Dan bisa menyelidiki hati kita, manusia, apa yang sudah kita lakukan, apakah sungguh berkenan kepada Allah atau tidak. Firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru, memberikan penghiburan, memberikan pengajaran, memberikan teguran, memberikan ketenangan dan kesembuhan. Ya. Ini hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita dapat stay at home. Ya. Doa, membangun relasi dengan dalam doa dan firman Tuhan. Yang ketiga adalah hidup di dalam komunitas Kristiani. Karena komunitas Kristiani akan membawa kita mengalami kasih persaudaraan, akan membawa kita untuk semakin semangat melakukan
doa dan yang berpusat kepada sakramen, terutama sakramen Ekaristi, dan komunitas Kristiani ini akan membawa kita untuk mengalami sabda Tuhan dan hidup di dalam pewartaan kabar baik, serta yang keempat, komunitas Kristiani ini juga akan mengajarkan kepada kita bagaimana mempraktekkan kasih di dalam hidup kita untuk mau saling melayani dan berkorban satu sama lain. Dan yang terakhir, komunitas Kristiani ini akan juga mengajarkan kita untuk dapat memberikan kesaksian hidup sebagai orang Kristiani. Ya, dengan demikian, kalau 3 hal ini dapat kita lakukan, maka kita akan get deeper connection, ya, connection with God, di mana muncul passion, yaitu hasrat, keinginan yang kuat untuk bersekutu dengan Allah. Allah menjadi prioritas di dalam hidup kita, artinya dia menjadi pusat hidup kita, sehingga selalu ada kemauan untuk komit, ya, komit di dalam mengikuti Yesus, melakukan kehendaknya, dan hidup sebagai anak-anak terang. Dan dengan demikian pula akan menghantar kita untuk mengalami kedisiplinan hidup. Sehingga semua ini akan menuntut kita untuk stay at home and never get lost again. Ya, itulah way back home. Untuk kembali ke rumah, kita harus menemukan jalan pulang. Jalan pulang itu bisa terjadi apabila ada pertobatan di dalam hidup kita. Dan ada tindakan untuk mau melakukan pertobatan itu. Nah, setelah kita mau bertobat dan melakukan semua tindakan pertobatan, bagaimana caranya supaya kita never get lost again, gitu ya? Stay at home adalah dengan 3 hal, yaitu doa, firman, dan punya komunitas Kristiani. Sehingga semua ini akan membawa kita untuk mempunyai hubungan yang lebih dalam dengan Allah, di mana ada passion, ada priority yang muncul di dalam hati, prioritas terhadap Allah yang menuntun kita untuk mau melakukan komitmen dan hidup disiplin. Dan jika semua ini terjadi, maka kita akan sungguh-sungguh menjadi anak Allah yang berhak atas warisan kita. Sekarang, bagaimana dengan teman-teman? Mau kembali atau tidak, pilihan ada di tanganmu. Ya, tapi ingat, setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Kalau engkau mau kembali dan hidup sebagai anak-anak terang, maka ujungnya itu adalah surga. Tapi kalau tidak, ujungnya adalah maut. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pagi ini. Silakan kita masuk ke dalam tanya jawab. Oke, makasih banget buat materinya Ci Maria. Jujur sangat menarik sih, soalnya kayak kalau mungkin aku sharing sedikit kali ya sambil nunggu mungkin ada teman-teman yang mau nanya. Jadi emang jujur selama PJJ awalnya kan gereja aku kan masih buka gitu sih, masih bisa misa online dan sebagainya. Tapi waktu itu sempat tiba-tiba waktu misa online itu ada orang yang tiba-tiba kayak jatuh, kayak literally beneran jatuh gitu sih. Terus kayak gara-gara saat itu sampai sekarang aku udah nggak berani buat bisa offline di gereja, dan tapi untungnya biasa tiap minggu aku masih bisa online sih. Tapi kayak ya itu balik lagi kayak ada ketakutan buat balik lagi ke rumah Tuhan, misal langsung di situ nerima komuni dan sebagainya, karena jatuhnya kayak parno gitu nggak sih, kayak kita ngelihat orang di depan kita tiba-tiba jatuh. Ya mungkin itu spekulasinya mungkin bukan COVID, tapi mungkin dia cuma oleng, atau mungkin dia masih lelah, belum makan dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Tapi hal-hal kecil kayak gitu kalau bagi aku sendiri tuh mempengaruhi keputusan aku gitu sih, buat buktinya sampai sekarang aku nggak injakin kaki di gereja sampai kondisinya beneran aman gitu sih.
Nah, kalau menurut si Maria, case-case yang kayak gitu, itu termasuk kita menjauh nggak sih dari Tuhan jatuhnya? Sebenarnya kan istilah pergi meninggalkan Tuhan itu bukan berarti meninggalkan gedung gereja. Ya, pergi meninggalkan Tuhan itu lebih mengarah kepada sikap hati. Contoh, kan dalam masa COVID seperti ini kan kita semua, kalau Grace paroki Matias Rasul ya? Aku kalau di sini Katedral Santo Yosef parokinya. Di situ tuh di mana? Kamu sekarang di mana? Aku Pontianak sih. Oh, di Pontianak. Oh, oke. Ya. Oh, saya pernah pergi ke gerejamu, itu bagus banget tuh Katedral Pontianak. Iya. Oke, jadi gini, yang dimaksudkan di sini tuh adalah sikap hati. Sikap hati yang meninggalkan Tuhan, itu yang dinamakan. Kan kondisi COVID gini, saya aja sampai hari ini udah 9 bulan loh. 9 bulan, mulai dari Maret deh, Maret pertengahan ya. Kita hitung aja Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 9 bulan. Gak apa-apa loh menginjakan kaki ke gereja gitu. Tapi apakah saya pergi meninggalkan Tuhan? Enggak. Ya. Itu adalah sikap hati. Dalam arti saya masih terus ikut misa online. Misa online pun diikuti harus dengan sikap hati yang baik. Bukan hanya sebagai satu syarat. Ya, banyak orang yang ikut misa online nyalain sambil minum, sambil makan, atau sambil jalan-jalan, pakai baju aja nggak pantas gitu ya. Nah itu, ya. Terus yang kedua, apakah saya tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan lainnya? Tidak, tetap ada di situ. Walaupun ingat dalam kondisi COVID ini semua orang mengalami hal yang tidak enak. Kalian sebagai mahasiswa tidak bisa lagi berkumpul dengan teman. Tapi kami sebagai orang tua ada juga yang mengalami krisis ekonomi karena kehilangan pekerjaan loh. Ada juga yang dipotong gajinya atau yang sama sekali nggak punya nggak di PHK itu kan ya. Terus ada juga yang mengalami sindrom tinggal di rumah. Dalam arti kan setiap hari kan kita pergi ya. Nah ini sekarang berbulan-bulan dikumpulin dalam satu rumah tinggal bareng. Itu mulai timbul masalah, mulai timbul berantem, mulai timbul macam-macam. Nah itu. Semua problem itu kita alami. Tapi apakah dalam hal itu kita pergi meninggalkan Tuhan? Tidak. Ya, yang dimaksudkan arti pergi meninggalkan Tuhan itu adalah sama sekali tidak lagi mau berdoa, sama sekali tidak mau lagi percaya kepada Allah, dan sama sekali tidak mau melakukan kegiatan keagamaan. Dan menganggap Tuhan itu tidak penting. Itu yang dimaksud kira-kira, Grace. Oke sih, tapi kalau pengalaman pribadi aku juga, misalkan sebagai orang Katolik, misalkan kita cuma menjalani kewajiban kita, kayak misalkan tadi kan si Maria nge-state ada 3 cara, yaitu tadi aku sempat catat, ada doa, komunitas, sama firman. Nah, buat kalau pengalaman pribadi aku, sebenarnya komunitas ya harusnya cukup aman, karena kita di UI juga ada komunitas agama Katoliknya sendiri di tiap fakultas. Kalau buat doa, kalau aku pribadi, puji Tuhan masih lancar. Tapi kalau buat firman, misalkan kalau aku agak jarang misalkan baca Alkitab, atau kalaupun baca kayak hanya misalkan firman of the day yang kayak gitu-gitu, itu kalau menurut si Maria termasuk hal yang perlu ditingkatkan lagi kah, atau kayak gimana sih? Jadi dimaksudkan dengan firman Tuhan di sini memang adalah kitab suci tadi yang saya bawakan. Tapi ingat, ada 3 sumber iman sebagai seorang Katolik. Yang pertama itu adalah kitab suci. Yang kedua itu adalah tradisi. Yang ketiga itu adalah magisterium atau kuasa mengajar gereja. Sehingga semua ini itu yang dimaksud dengan merenungkan firman atau sabda. Bisa jadi baca kitab suci atau membaca buku-buku rohani.
yang menambah pengetahuan kita sebagai orang Katolik, apa sih yang menjadi ajaran gereja dan apakah yang menjadi tradisi di dalam gereja kita. Salah satu contoh ajaran gereja bagi orang Katolik ini, kita sudah masuk minggu pertama Advent. Apa sih arti Advent? Ya, bagi kita itu adalah masa penantian, ya. Dan Advent ini berlangsung sampai minggu pertama Januari, ya. Nah, apa yang terjadi? Kita tidak boleh merayakan Natal sebelum tanggal 25. Karena itu belum terjadi Natal, ya. Sedang ada di dalam masa penantian. Sehingga orang Katolik merayakan Natal adalah setelah tanggal 25. Nah, itu ajaran gereja. Ya, sehingga ini yang perlu, ini membantu kita untuk bertumbuh loh, bertumbuh. Terus hal-hal yang lain lagi, mengapa sih ada sakramen? Kenapa? Apa itu Ekaristi? Ya, sakramen atau Ekaristi itu merupakan tradisi di dalam gereja yang sudah diturun-temurun dari para rasul. Tradisi ini dilakukan oleh Yesus sendiri pada hari Kamis Putih, atau ketika dia berada bersama dengan murid-muridnya, mengadakan perjamuan malam terakhir dengan memecahkan roti. Ya, nah itu menjadi tradisi di dalam gereja, yang diteruskan sampai dengan hari ini. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa membantu kita untuk stay at home. Ketika kita lebih paham, kita lebih mengerti mengenai ajaran iman kita. Ya. Nah, bacaan-bacaan rohani itu juga mensupport, membantu kita di dalam untuk stay at home, ya. Tapi pilihlah bacaan rohani yang mensupport iman kita sebagai orang Katolik. Karena walaupun sama-sama Kristen, kita tidak sama dasar spiritualitasnya. Ya, dasar spiritualitas itu yang dimaksudkan dengan landasan teologisnya tidak sama. Ya. Itu yang tadi saya bilang, Katolik ada 3 sumber iman. Kitab suci, magisterium, dan tradisi. Sedangkan bagi mereka yang non-Katolik, sumber imannya hanya 1, yaitu kitab suci. Sehingga mereka seringkali kita sebut adalah sola scriptura, karena satu-satunya kebenaran itu hanya ada pada kitab suci. Tapi buat orang Katolik, tidak. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang teman-teman perlu ketahui supaya bisa membuat kita stay at home. Dalam arti gini loh, get lost itu bukan hanya berarti kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Bisa juga get lost itu artinya kita tidak bisa menerima apa yang dikatakan dalam ajaran gereja ataupun kitab suci, sehingga akhirnya kita menjadi tidak percaya terhadap Allah, dan kita pindah ke lain arti, atau kita pergi ke agama lain. Itu juga bisa get lost yang dimaksud, ya. Nah, ketidakpahaman akan iman kita sebagai orang Katolik juga bisa membawa kita untuk pilih sesuatu yang salah dalam hidup kita. Kira-kira paham ya maksud saya itu? Sehingga penting firman Tuhan, tadi kitab suci betul, tapi tidak hanya firman Tuhan yang dibaca. Ya, kalau setiap hari kamu hanya baca firman Tuhan, saya rasa nggak cukup, ya. Karena yang pertama, jujur aja, orang baca kitab suci itu bosan loh. Bosan, ya. Nggak bisa kamu 1 jam duduk baca firman Tuhan, itu nggak. Tapi ingat ya, ketika kita disertai oleh kuasa Allah, dalam arti kuasa Roh Kudus bekerja, kita membaca firman Tuhan. Saya paling suka itu menuntun orang muda itu dengan renungan harian, ya. Yang kayak tadi Grace bilang, kalau dapat kiriman renungan harian kan biasanya ada ayatnya, terus kemudian ada kulasannya. Itu sangat membantu. Itu akan membantu kita untuk memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan katakan saat itu. Dan saya sendiri pun bertumbuh dari situ. Awal-awal saya baca firman Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru baca, ya. Tapi saya nggak mengerti. Terus kedua kali saya baca juga dan saya menemukan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan jalan pemikiran. Akhirnya saya konsultasi dengan Romo, dan Romo menyarankan saya untuk menggunakan bacaan-bacaan rohani tadi. Nah, akhirnya saya tidak lagi mengkonsumsi bacaan rohani, tapi saya beli-beli buku-buku rohani yang
mensupport saya sebagai untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan. Singkat cerita, perlahan-lahan setahap demi setahap saya mulai ikut pendalaman kitab suci, terus kemudian saya ambil sekolah teologi gitu kan ya. Terus kemudian mulai sampai mempelajari ajaran gereja, mempelajari iman Katolik, dan di situ akhirnya membuat saya lebih memahami apa iman saya sebagai orang Katolik dan membuat saya stay at home. Nah, kira-kira itu yang dimaksud. Termasuk mendengarkan khotbah renungan di dalam persekutuan doa, di dalam misa hari Minggu. Ya, misa Ekaristi, ya, nggak hari Minggu, hari biasa juga. Ya, kira-kira begitu. Oke, makasih sih. Tapi jujur iya, jadi tiap hari biasa kayak tadi aku bilang, kayak baca renungan-renungan harian, itu kan biasa orang yang menulis, aku bacanya di aplikasi gitu kan sih, itu biasa renungan hariannya tuh menceritakan tentang ayat-ayat tertentu, atau enggak biasa ada penulis yang nyeritain pengalaman pribadinya, jadi kayak sangat lebih mudah buat ngerti sih, kayak beneran bisa lebih mudah nangkep lah gitu dari bahasa-bahasanya dan dari pengalamannya kayak gitu. Ya. Tapi saya juga menyarankan sangat baik teman-teman mempelajari apa yang menjadi ajaran Gereja Katolik. Ya, dari situ akan memperkaya iman kita, memperkaya iman kita untuk percaya kepada cinta Tuhan. Oke. Ya. Ngomong-ngomong nih Ci, ada salah satu peserta yang nitip pertanyaan. Mungkin aku langsung bacain kali ya Ci ya. Ya. Pertanyaannya, pengalaman saya selama ini, sikap tobat dalam diri baru muncul, atau saya mulai sadar untuk bertobat setelah sebuah kejadian yang menjadi titik balik untuk bertobat. Misalkan, saat dia itu jarang ikut misa, terus tiba-tiba mengalami kejadian seperti kecelakaan. Nah, saat itu baru dia sadar untuk melakukan yang namanya pertobatan. Nah, bagaimana sih Ci untuk menumbuhkan sikap tobat ini tanpa harus ada titik balik atau misalkan kejadian-kejadian yang kurang mengenakan itu sih? Ya itu yang tadi saya bilang. Kita kan sudah tahu bahwa way back home itu adalah dengan pertobatan, ya. Nah, sekarang kan saya juga mengajarkan tadi kepada kalian supaya bagaimana caranya untuk stay at home. Way back home adalah dengan pertobatan. Stay at home, supaya dapat stay at home, itu adalah dengan 3 hal tadi. Dengan punya relasi yang dalam, membangun relasi dengan Allah di dalam doa, yaitu firman Tuhan, dan punya komunitas Kristiani. Sehingga ini yang akan membantu kita, mendorong kita untuk bisa tinggal, stay at home, dan kita tidak perlu lagi untuk mentok dengan sesuatu baru kita bertobat. Maksudnya ketika kita sudah kembali terus kita get lost lagi kan, mentok lagi baru kita balik lagi gitu, balik lagi get lost lagi. Nah ini kan bolak-balik kayak begitu ya. Jadi bagaimana supaya kita stay at home adalah begitu. Tapi gini juga teman-teman, dalam pengertian gini, kadang-kadang memang manusia itu perlu mengalami sesuatu hal di dalam dirinya sebagai tolak ukur apakah sungguh-sungguh dia sudah kembali secara menyeluruh kepada Tuhan. Karena proses pertobatan itu istilah kata kadang-kadang nggak instan. Mungkin kayak yang hari ini kita bertobat di sisi ini, tapi ada sisi lain kita yang kita belum mengalami pertobatan. Nah, inilah yang dibilang proses untuk hidup sebagai manusia baru itu tidak instan. Setahap demi setahap kita alami di dalam hidup kita. Saya mau ambil contoh misalkan saya dulu awal-awal mengalami hidup baru lewat SADR ya. Setelah SADR itu perasaan menggebu-gebu untuk mencari Tuhan. Akhirnya saya mulai cari persekutuan doa. Di persekutuan doa diarahkan untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan seperti tadi. Itu saya lakukan. Tapi apakah hari itu saya sudah hidup kudus? Sepenuhnya belum loh. Ada dosa-dosa lain yang saya masih melekat dalam diri saya. Ketika saya bertobat, yang pertama saya meninggalkan adalah dunia hura-hura, dunianya orang muda gitu, yang hura-hura, yang nggak pernah belajar, suka nongkrong, kalau zaman sekarang nongkrong di kafe, kalau kami dulu nongkrong di karaoke gitu kan ya, di karaoke mana, pergi ke diskotik gitu ya. Nah itu saya meninggalkan itu. Tapi dosa-dosa yang lain yang melekat pada diri saya, apakah masih tinggal? Ada. Nah, saya berproses
Di dalam hal itu, walaupun saya sudah datang persekutuan doa, saya sudah punya teman-teman komunitas, ya, saya perlahan-lahan mulai membangun hidup doa dan relasi dengan Tuhan di dalam doa dan firman, ada dosa yang masih melekat. Sehingga ketika relasi saya dengan Allah semakin dalam arti doa itu bukan menjadi satu syarat, tapi doa itu menjadi satu kerinduan dan saya punya keintiman, Tuhan buka pelan-pelan, Tuhan kikis pelan-pelan dosa-dosa itu. Dan itulah proses pemurnian. Ya. Nah, sehingga penting sekali supaya kita stay at home di dalam doa, firman, dan komunitas. Komunitas, teman-teman PD, teman persekutuan doa, teman-teman komunitas Kristiani, mereka itu akan menjadi pagar buat kita untuk tidak lagi hidup kembali kepada manusia lama. Dan itu pun teman-teman PD saya lakukan terhadap saya. Saya punya teman partner sharing ya, yang saya selalu cerita kepada dia, kelemahan saya, dosa saya, apa semua saya cerita sama dia ya. Nah, dia akan selalu mengingatkan saya, demikian pula sebaliknya, dia menceritakan kelemahan dia. Saya akan selalu remind ya. Nah, dengan demikian kita akan saling menjaga untuk stay at home dan mengalami pertumbuhan. Kira-kira begitu. Oke sih, berarti kalau boleh yang aku tangkap dari tadi itu berarti sebenarnya doa terus sebenarnya komunitas itu salah satu wadah buat membantu kita buat stay at home, tapi sebenarnya root cause atau akar permasalahannya itu ada di diri kita sendiri kan ya sih. Kayak misalkan even kita bergabung di komunitas yang misalkan seiman, terus yang orang-orang yang udah bisa membangun relasi dengan Tuhan, tapi kalau kitanya sendiri tidak membuka hati istilahnya untuk menerima Tuhan dalam hidup kita, jatuhnya itu juga berarti pengaruh komunitas itu kurang berpengaruh atau gimana sih maksudnya? Pada dasarnya sih semua itu memang pilihan ada di tanganmu. Kan itu yang terakhir saya bilang. Ya, orang yang sudah ada di komunitas Kristiani pun bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kalau dia tidak mau membuka diri untuk mengalami rahmat Tuhan, ya, dia tidak akan pernah menghasilkan buah yang baik. Ya, sehingga pilihan memang ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Sehingga penting, ada orang juga yang sudah melakukan doa, wah novena di mana-mana dia ikut, ya. Dia rajin ke gereja, baca firman Tuhan setiap hari. Tapi itu akhirnya menjadi satu pengetahuan. Bukan karena apa? Karena dia tidak membuka diri untuk mengalami rahmat Tuhan. Tapi ketika kita membuka diri untuk mengalami rahmat Tuhan, ketika kita berdoa dan kita membaca firman Tuhan, artinya kita membiarkan Roh Kudus itu bekerja untuk menyelidiki bagian mana yang belum beres dalam hidup kita dan membantu kita untuk punya sikap untuk mau berubah. Sehingga ini yang dinamakan bertumbuh. Ya, sehingga apa? Saya bilang, baca firman Tuhan dan berdoa itu harus disertai dengan sikap hati yang mau menerima Yesus. Tadi kan saya bilang, menerima Yesus artinya membiarkan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itu yang harus terjadi. Supaya kita bisa melakukan juga yang 3 hal tadi untuk stay at home. Gitu kira-kira. Oke sih. Tapi mungkin yang masih aku bingungin ini sih, kayak misalkan mungkin mirip sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kayak misalkan saat kita udah membuka hati untuk menerima Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dan dibimbing oleh Roh Kudus, kadang tuh ada hal-hal yang mungkin ini aku kaitin sama sesi sebelumnya juga tentang keselamatan Allah, di mana ada hal-hal misalkan kayak tadi perbuatan daging, yang misalkan hawa nafsu, iri hati, dengki, dan sebagainya, itu hal-hal yang emang udah menjadi sifat dasar manusia gitu sih, kayak misalkan maksudnya hal-hal itu hal-hal yang sulit untuk dihindarin, hal-hal yang mungkin bahkan mustahil untuk sebagian besar orang untuk menghindarinya lah, jatuhnya kayak kemarahan, emosi, dan iri hati yang paling mungkin umum terjadi buat sebagian besar orang. Nah, sebenarnya itu yang mau aku tanyain sih, sebenarnya kayak apakah ada cara yang efektif atau cara-cara yang
disebutkan si Maria dari tadi itu sebenarnya bisa dikatakan efektif untuk sebagian orang yang kayak case yang aku sebutin tadi sih, karena saya ngerti maksud pertanyaan kamu. Ya kira-kira gini loh. Ingat Grace, kita bukan malaikat. Kita ini manusia biasa yang punya daging. Dalam arti bukan daging tubuh ini ya, maksudnya hidup di dalam kedagingan. Kita punya ambisi, kita punya emosi, kita punya perasaan, kita juga manusia biasa yang punya kelemahan. Oke? Sehingga yang tadi saya bilang bahwa apakah stay at home 3 hal itu yang kita lakukan akan membawa kita menjadi seorang malaikat? No. Selamanya kita akan tetap manusia dan kita berproses sampai seumur hidup. Walaupun hidup doa kita sudah ini, iya betul. Karena gini loh, ingat itulah, kita tetap manusia yang punya kedagingan. Dan yang membedakan apa sih orang yang melakukan 3 hal itu sama orang yang tidak? Yang membedakan adalah ya cara dia hidup. Kalau dulu contoh ya, saya orang yang sangat temperamen. Dulu teman-teman saya nggak terlalu banyak punya teman karena orang takut sama saya ya. Kalau ngomong itu dardor ya, saya nggak suka sama orang bisa saya langsung hajar di depannya dia loh, nggak pakai ngomong lagi gitu. Ya. Itu saya dulu, banyak orang yang terluka loh sama saya, banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang ini. Kenapa? Karena di dalam hati saya juga banyak sekali kemarahan dan luka, kepahitan yang dalam, sehingga itu pun yang saya keluarkan kepada orang lain. Tapi ketika saya mulai masuk ke dalam 3 hal tadi, ya, yang mengajarkan kepada saya untuk stay at home, terus berproses kepada Tuhan, ya, setahap demi setahap itu mulai luntur. Tapi apakah sampai hari ini hilang total? Enggak. Sampai hari ini saya terus masih punya sikap yang gampang marah, gampang sekali marah. Ya, saya bisa emosi cepat gitu. Cuma ketika emosi saya naik, saya sudah tidak seperti Maria yang dulu. Yang membabi buta hajar orang kiri kanan gitu loh. Banting barang lah, apa. Sekarang emosi marah-marah gitu ya. Tapi saya sudah jauh lebih punya yang namanya self-control. Paham ya? Nah, dengan demikian, itu artinya buah roh itu sudah mulai ada dalam hidup kita. Dan itu bisa dilakukan apabila kamu hidup dalam 3 hal tadi. Kalau kamu tidak melakukan 3 hal tadi, buah roh itu tidak akan pernah ada di dalam hidupmu. Oke, tapi menarik sih karena jujur aku juga orangnya temperamen, kayak mood swing aku cepat berubah gitu, tapi emang sih kayak ada pengaruh dari 3 hal tadi, kayak sekarang udah lebih bisa kontrol emosi sendiri, udah lebih bisa istilahnya berpikir lebih jernih gitu, kayak ada hal-hal yang emang bisa kita nggak usah lah dibesar-besarin kayak gitu, jadi kayak sekarang tuh udah punya benar self control yang lebih baik gitu. Iya. Ngomong-ngomong sih tadi barusan juga ada peserta yang nitip pertanyaan. Dia nanya gini sih, boleh tahu nggak sih apa tanggapan si Maria buat orang-orang yang masih setengah percaya, kayak misalkan si orang ini misalkan masih setengah percaya akan kehadiran Tuhan di hidupnya. Walaupun kadang dia percaya, tapi kadang dia juga mempertanyakan kehadiran Tuhan gitu sih. Nah, boleh tahu mungkin tanggapan si Maria? Tanggapan saya menghargai apapun pilihan seseorang. Mau percaya sama Tuhan atau tidak itu adalah pilihan hidupnya. Ya. Tapi pesan saya ingat bahwa pilihan hidup itu semua ada konsekuensinya. Ingat bahwa ketika kita tidak setia kepada Allah, maka ya kita pun akan menanggung hasil dari ketidaksetiaan itu. Dan ingat bahwa itu adalah salah satu cara kerja iblis untuk menjauhkan kita dari rahmat Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah menarik rahmat-Nya dari diri kita.
Yang menjauhkan itu adalah kita sendiri karena kita tidak setia. Dan itu adalah cara kerja iblis untuk menjauhkan kita. Sehingga upah orang yang tidak setia itu pasti ada. Ya. Jadi pesan saya, kalau sudah percaya kepada Tuhan, sebaiknya setialah kepada Allah dan teruslah percaya kepada Dia. Mengapa hari ini kamu mengalami ketidaksetiaan dan masih percaya kepada Allah yang lain? Silakan menyelidiki hatimu sendiri. Apakah kamu masih iman? Kenapa punya iman seperti itu? Atau apakah kamu masih punya penghalang-penghalang yang saat ini sungguh menghalangi hubunganmu dengan Allah? Nah, itu harus dibereskan dulu. Penghalang itu apa? Bisa saja kecewa, marah, ya sama Tuhan, doa tidak dikabulkan, hidup di dalam kepahitan, masalah datang bertubi-tubi, ya tidak mengalami cinta sejak masa kecil. Nah itu semua adalah penghalang sehingga akhirnya orang gampang untuk mendua hati. Nah semua itu harus dilihat dulu di dalam dirimu dan dibereskan sehingga bisa menghantarmu kepada kesetiaan. Itu kira-kira tanggapan saya. Oke, makasih banyak sih buat jawabannya. Harusnya udah menjawab juga buat si pertanyaannya. Mungkin sebelum kita menutupi sesi kali ini, mungkin aku sedikit menyimpulkan kali ya, Ci, ya, apa isi sesi kita lihat tadi. Boleh, silakan. Oke. Jadi sebenarnya sesi Wayback ini tujuannya itu kan buat kita semua yang ngerasa lagi jauh sama Tuhan. Mungkin lagi yang mungkin ada yang memang sedang mempertahankan hubungan dengan Tuhan, tapi bagaimana caranya kita lebih meningkatkan relasi kita sama Tuhan. Nah, jadi maksud Wayback itu tadi kan jalan pulang, gimana kita kembali pada Tuhan. Nah, gimana sih caranya buat kita bisa kembali lagi pada Tuhan dengan mungkin kondisi yang kurang memungkinkan kayak sekarang. Nah, caranya ada beberapa yang aku catat tadi. Pertama, kita harus sadar akan dosa dan kesalahan kita. Kita harus sadar bahwa kita itu memang membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, setelah kita punya awareness tentang kebutuhan kita tentang Tuhan, jadi selanjutnya kita harus bisa merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, dan mohon ampun atas dosa-dosa yang udah kita sadari tadi sebelumnya. Nah, ini itu sebagai bukti penyesalan kita atas kesalahan yang telah kita perbuat. Nah, tapi sebenarnya hanya sadar itu tidak cukup, di mana kita juga harus membuktikan dengan adanya sikap pertobatan. Nah, sikap pertobatan ini tadi yang aku catat itu ada beberapa. Ada penyangkalan terhadap dosa, di mana kita itu sebisa mungkin menjaga hati kita agar kita tidak berbuat dosa yang dilarang sama Tuhan. Kemudian ada kejujuran, keterbukaan, sikap bertobat juga, dan terakhir kita menerima yang namanya sakramen pertobatan, dan akhirnya kita menerima Yesus dalam hidup kita. Kita menerima bahwa hidup kita itu dipimpin oleh Yesus dan dibimbing oleh Roh Kudus. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Terus kayak contoh kitab yang tadi Ci Maria bawain tentang seorang ayah yang menerima kepulangan anaknya, itu juga relate banget sama kehidupan kita saat ini, di mana kita ini dituntun untuk menjadi saksi Kristus melalui cinta kasih yang telah diberikan oleh Tuhan pada kita. Nah, sebenarnya dari tadi juga pertanyaan-pertanyaannya menarik. Yang aku dapat itu intinya tentang, mungkin peserta banyak yang nanya tentang atau penasaran tentang gimana caranya kita menjaga relasi yang telah kita bangun dengan Tuhan itu. Nah, tadi juga udah dibahas sama Ci Maria juga. Jadi cara menjaga relasi, cara mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan itu bisa lewat 3 hal, yaitu doa, komunitas, dan firman. Di mana doa itu yang aku simpulin tadi itu bisa dilakukan secara pribadi oleh diri kita sendiri maupun doa bersama. Misalkan kayak kemarin mungkin sebagian dari teman-teman itu udah ngikutin yang saat kita doa rosario bareng, saat kita doa untuk persiapan ujian. Nah, itu juga masuk dengan doa bersama.
Nah, komunitas misalkan kayak dengan teman-teman aktif atau teman-teman ikut dalam kegiatan KMK Teknik, itu juga udah termasuk salah satu cara teman-teman buat menjaga relasi bersama kita teman-teman seiman. Terus juga firman. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan aku yang tadi, berarti firman itu kita bisa baca salah satu hal sederhananya itu lewat misalkan renungan harian, bisa baca apa ya, lebih memahamilah isi dari ayat-ayat yang dibawakan, seperti itu. Terus melalui 3 cara ini, tadi yang aku catat, itu kita akan mengarahkan kita pada passion, priority, komitmen, dan disiplin. Dimana setelah kita melakukan 3 hal ini, pastinya akan muncul rasa dalam diri kita, akan muncul prioritas bahwa kita itu memprioritaskan kehadiran Allah dalam hidup kita, sehingga kita menjadi komitmen dengan apa yang kita lakukan saat ini, dan jatuhnya kita akan menjadi orang yang disiplin untuk menjaga relasi kita dengan Tuhan. Mungkin dari Cimaria, apakah ada tambahan? Enggak, cukup. Udah bagus kamu ngeringkasnya. Makasih, Ci. Oke, mungkin karena dari teman-teman aku anggapnya udah memahami materinya, mungkin sekarang sebelum kita penutupan, kita foto bareng dulu kali ya, Ci ya? Ya, boleh. Oke. Buat teman-teman yang masih off-cam, boleh. Kalau bisa on-cam, silakan di on-cam. Mungkin kita tunggu sebentar ya, Ci, sampai teman-teman sebagian besar on-cam. Ya. Oke, karena sebagian besar juga udah on-cam, mungkin langsung aja aku screenshot. Aku hitung teman-teman. Oke, masih ada yang on-cam. Oke. Sebentar. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi teman-teman, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi makasih banget buat Cimaria udah bersedia hadir buat sesi 3 kita hari ini. Semoga materi yang disampaikan Cimaria dari tadi ditangkap kita semua bisa ngerti juga. Senang banget bisa diberikan materi oleh Cimaria juga. Sama-sama, Grace. Ya, makasih. Mungkin karena sesi 3 kita udah selesai, buat operator bisa di-share screen untuk renungannya. Ya, saya boleh izin live ya? Boleh, Ci. Makasih banget ya, Ci. Ya, sampai ketemu ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke. Amin. Iya, Ci. Terima kasih banyak. Makasih ya. Ya. Udah, Oke. Boleh, operator. Oke. Nah, karena sesi 3 kita udah kelar, teman-teman, kita mau minta kalian buat isi renungan pribadi kalian lagi. Untuk poinnya berarti pilih yang sesi 3, way back home. Kita tunggu, teman-teman. Thank you.